Ada apa dengan agama dan akhlak? Memangnya kita nggak bisa hidup kalau nggak ada agama? Yang keempat sih pertanyaan. Memangnya kita nggak bisa hidup kalau nggak ada agama ini? Emangnya kemana-mana kita bicara masalah agama-agama, orang-orang Islam bicara masalah Islam yang paling benar? Memangnya kalau nggak ada agama kita nggak bisa hidup? Gimana begah di urun-urun? Tuh banyak orang-orang Eropa yang sudah hebat-hebat, mereka nggak percaya akan ada agama, enjoy aja hidupnya. Ya. Bahkan negara-negara yang dikatakan paling bahagia di dunia ini justru hanya cemong negara-negara orang yang beragama di dalamnya banyak. Seperti apa? Norwegia, kemudian Denmark, Swiss. Itu negara-negara yang tingkat ateis itu paling tinggi di dunia. Ya. Jadi kalau begitu kita nggak perlu percaya akan adanya agama, bisa-bisa saja kita hidup. Nah, ini memang syubhat paling besar yang harus kita jawab. Emangnya kita nggak bisa hidup tanpa ada agama ini? Nah, bagaimana kita yang percaya akan adanya Allah, percaya akan benarnya Islam dengan segala sistem akidah dan akhlak syariat yang paling sempurna, bagaimana kita jawab ini? Maka hati 32 lagi yang buat. Tapi pertanyaan ini ditanyakan jelas. Berat aja jawab, berat. Nah, saudaraku yang dimuliakan Allah, apa yang bisa kita berikan jawaban? Waktu pun sudah hampir habis ya. Kami sampaikan adalah bahwa mari kita lihat, kebutuhan terhadap agama itu adalah kebutuhan naluri manusia. Dulu ketika Nazi berkuasa di Jerman, ketika Hitler berkuasa di Jerman, dia membuat keputusan orang-orang yang sudah cacat, orang-orang yang sakit itu dibasmi semua. Kenapa? Itu menghabiskan kas negara. Menghabiskan kas negara. Orang-orang sakit, pincang, yang harus dirawat pakai BPJS, lebih banyak sakitnya daripada bayar pajak. Yang begitu dulu, ketika Nazi berkuasa di Jerman, itu semua disuruh bumi hanguskan. Kenapa? Merugikan negara. Lalu kemudian proyek penelitian Nazi di Jerman dulu, orang-orang diambil, dibawa dalam laboratorium, dijadikan sebagai apa? Sebagai kelinci percobaan. Bukan pakai kelinci, orang percobaan, manusia percobaan. Kalau sekarang pakai kelinci, pakai kera, pakai tikus, ya. Ini enggak, manusianya langsung. Demi apa? Demi mendapatkan manusia yang terbaik. Maka manusia yang dipakai untuk diuji coba. Berapa banyak yang mati gara-gara itu? Pertanyaannya, perbuatan Nazi itu benar atau tidak? Benar atau tidak perbuatan Nazi itu? Di mana salahnya? Pakai skala pemikiran apa kita akan mengatakan perbuatan Nazi itu salah? Mana lebih banyak menghabiskan kas negara orang sakit dengan orang sehat? Hah? Mana lebih banyak? Orang sakit lah Ustaz. Orang tua yang sudah jompo lagi, mana lebih banyak menghabiskan kas negara dengan, mana lebih berguna bagi negara dengan orang yang masih aktif bekerja? Ya, melihat kepada untung rugi bagi negara, maka orang-orang jompo itu baik untuk lebih bagus bagi negara. Kalau memakai standar materi, kita akan mengatakan betul aja itu. Tapi ketika kita bicara, nggak mungkin seperti itu. Sungguh sadis sekali, sungguh tidak beradab, sungguh tidak apalagi, tidak manusiawi kita katakan. Di sini muncul ada standar baru dalam kita hidup. Apa itu? Standar manusiawi yang nggak bisa kita ukur dengan standar materi. Walaupun kacapi, walaupun cacat, walaupun nggak berguna lagi untuk negara, bahkan banyak menghabiskan kas negara, maka dia tetap harus dipelihara, tetap harus dibina, tetap dikasihani, tetap harus diberikan semua hajat kebutuhannya. Walaupun sudah jompo, sudah nggak tahu apa-apa lagi, tetap nggak boleh dibunuh, tetap harus disayangi. Itu Anda menjawab begitu pakai standar apa? Standar anggaran negara atau standar? Ya,
Sampai ada puas kepada apa? Ada standar lain dalam hidup kita ternyata. Apa itu? Standar akhlak. Yang akhlak ini bukan standar materi, nggak bisa diukur dengan laba rugi, nggak bisa. Tapi kembali kepada standar yang mendalam dalam hati manusia. Nah, gara-gara ada akhlak dalam diri manusia ini, standar yang kita nggak pakai ukuran materi, disinilah kita perlu kepada agama. Nah, inilah para ulama kita, filosof muslim kita berbicara. Disinilah kita perlu kepada agama. Nah, akhlak ini siapa yang mengajarkan akhlak? Dari mana kita bawa akhlak ini? Tuh, dari sana. Semua kita adalah bicara masalah akhlak. Antara orang Eropa dengan orang Muslim sama semuanya. Bahwa orang-orang yang sudah sakit wajib untuk dibina, wajib untuk dibantu. Orang-orang yang terzalimi wajib untuk dibantu. Kemudian juga orang-orang yang tertindas harus dibela. Itu semua hukum akhlak itu. Hukum akhlak. Kita hari ini orang Muslim membela orang Palestina. Kenapa? Masalah akidah ya, kemudian adalah masalah akhlak juga. Mereka tertindas dalam hidup mereka. Saudaraku yang dimuliakan Allah. Jadi dari sinilah, karena ada akhlak dalam diri manusia, yang itu bukan standar materi, kita katakan atas dasar akhlak inilah kemudian agama itu kita perlu. Bahwa sesungguhnya pencipta yang menciptakan kita sudah meletakkan dalam diri kita standar akhlak itu, yang tidak akan beda satu dengan yang lainnya. Sama semua, kafir muslim sama kalau bicara masalah akhlak itu. Ustaz, bukankah akhlak itu lahir daripada sosial kita, masyarakat kita? Enggak, akhlak itu bukan lahir dari masyarakat, tapi akhlak lahir dari hati nurani manusia itu sendiri. Kalau seandainya kita katakan, enggak Ustaz, sesuai dengan masyarakat berbeda, akhlak juga akan berbeda. Kami katakan enggak, akhlak tidak akan berbeda. Memangnya kalau seandainya sebuah negara membuat voting boleh membunuh semua orang yang sudah sakit-sakit, yang enggak ada harapan sembuh, memangnya itu akan berubah jadi baik gara-gara voting semuanya buat seperti survei atau yalah voting secara umum, apakah orang-orang sakit yang enggak ada harapan sembuh di negara kita bunuh saja supaya enggak menghabis kas negara? Votinglah semuanya mengatakan ya, ternyata iya, semua menjawab iya. Apakah hati nurani manusia mengatakan baik itu? Coba jawab. Tetap mengatakan enggak baik. Nah, inilah menunjukkan bahwa akhlak kita enggak bersumber dari masyarakat. Walau masyarakat bilang begini, enggak sesuai dengan hati nurani akhlak kita, tetap dia tidak baik adanya. Maka baik dan buruk itu bukan hukum materi, bukan undang-undang negara. Tetapi apa juga? Apa yang disebutkan oleh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa asyarru al-khairu wa syarru syar'iyani. Kebaikan dan keburukan bersumber daripada syariat Tuhan, bukan dari akal juga. Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan kebaikan dan keburukan enggak bersumber dari akal, karena akal akan berbeda-beda setiap masa, setiap tempat, setiap ini semua berbeda-beda. Tapi kebaikan enggak akan pernah berbeda. Jadi adanya baik dan buruk dalam hidup bersumber daripada Allah, daripada pencipta kita yang diberikan, dianugerahkan kepada diri kita, saudaraku yang dimuliakan Allah. Maka kita perlu kepada agama. Kenapa? Karena ternyata dalam sisi diri manusia ada hukum yang dititipkan oleh Allah yang kita enggak akan mampu hidup kecuali dengan hukum fitrah yang seperti itu. Saudaraku yang dimuliakan Allah. Maka orang yang tidak percaya kepada agama, dia akan jauh daripada sisi manusiawi yang luhur, sisi manusiawi yang berbudi. Makanya dulu para pahlawan, mereka itu siap menjadi pahlawan padahal mereka rugi secara materi dalam hidup. Gara-gara apa? Karena mereka yakin kepada agama, yakin kepada Tuhan. Padahal mereka hidup selamanya tinggal dalam rimba misalkan. Meninggal pun syahid dalam kondisi tidak memiliki apa-apa. Negara ini juga tidak merdeka. Tapi mereka bisa menjadi pahlawan. Kenapa? Karena mereka enggak hidup dengan standar materi, tapi hidup dengan standar akhlak mereka. Mereka yakin kepada agama. Itulah dia.
Dengan ada agama, jadilah manusia itu sempurna. Itu kata orang-orang yang beriman. Ya. Sekian, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.